Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat datang dan selamat pagi tentunya. Yang kami hormati EPD Ustadz Nurul Ain Akyas, yang kami hormati KAE Mas Dino, yang kami hormati KAE Koordinator Mas Dadan, yang kami hormati Bunda Desi PL Vienta, yang kami hormati Bunda Nurfi PL ETL, dan mitra TSN CSC yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, keselamatan, dan karunia kepada kita semua hingga kita dapat di acara Kopdar EPC dan Mitra TSN CSC obrolan mantan dengan besan. Salawat serta salam marilah senantiasa kita tunjukkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kami selaku umatnya hingga akhir zaman. Kopdar EPC dan Mitra TSN CSC selanjutnya, saya Afia Vivi Fitriah selaku MC akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat sharing EPC, yang kelima motivasi EPD, yang keenam pemutaran video trip Annual Conference tahun 2022, yang ketujuh prize trip sharing KAE, yang ke-8 Isoma, yang ke-9 PK Produk Smart Oven NSC PKWWP, dan yang terakhir penutup. Baiklah hadirin yang saya hormati, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara Kopdar EPC dan Mitra TSN CSC dengan bacaan basmalah. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Saudari Zizi kami persilakan. Ya, temenin bundanya deh, gak apa-apa. Satu surat aja. Ini satu surat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dharib la yusmin wa la yughni min ju' wujuhu yawma idzin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku marfufah wa gharabiyu mabthutah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa
jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat afala yanzuruna ila dzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzab inna ilaina iyabatu thumma inna alaina hisab. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih untuk saudara Zizi. Semoga aja bermanfaat untuk kami semua. Acara yang ketiga adalah sambutan-sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh leader GEPD CSC Ustadz Nurul Ain Akyas. Kepada Ustadz Nurul Ain Akyas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada akhirnya kita bisa juga melakukan kopdar. Setelah hampir berapa purnama kita terhalang untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Walaupun sebenarnya kita sudah kata orang Sunda mah gimana? Udah ingin banget lah gitu ya. Udah ingin banget ketemuan seperti ini. Karena memang ada perbedaan suasana, perbedaan semangat ketika kita ketemu di online gitu ya. Walaupun mungkin kadang-kala kan kita ketemuan di acara-acara yang digelar oleh para leader CSC ya, di FB The Big Family CSC ya. Kita sering ketemu di setiap hari Jumat, hari Senin ketemu Bu Nina, hari apa ketemu siapa lagi tuh, Pak Rusli, Mbak Ngainur Rahmah, Mbak Mafulah ya. Tapi teman-teman sekalian, tentunya pertemuan seperti ini suasananya akan lebih dahsyat lagi. Dan ini mengingatkan kepada beberapa tahun yang lalu ya. Kita sempat membuat acara di ruangan ini juga ya, di ruangan ini dulu dengan Mas Rahmat, Mas Tahir ya. Dan alhamdulillah kita kedatangan Mas Dadan, alhamdulillah. Sekarang beliau sebagai koordinator KAE ya, koordinator KAE. Jadi bosnya para KAE. Luar biasa ya. Dulu beliau di Cirebon juga. Jadi bisa dikatakan mantan. Mantan kantor Cirebon dulu ya. Kemudian pindah ke Pekanbaru dulu ya, Pekanbaru. Ya, Pekanbaru terus ke Surabaya dan akhirnya sekarang di Jakarta. Luar biasa ya. Jadi ternyata kantor Cirebon ini ya dengan kenangan-kenangannya, suka dukanya ya, dengan tragedi-tragedinya menghantarkan beberapa orang mencapai kesuksesan. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, tema obrolan kita pada siang hari ini adalah obrolkan mantan dengan besan. Tapi apa itu maksudnya mantan di sini ya? Jadi jangan baper dulu ya. Jadi karena di grup pas di-share sama Teh Endang, temanya ini. Kata teman-teman, nggak boleh gibah itu katanya. Mantannya bukan mantan yang sebelah sana, bukan ya. Tapi kita akan nanti bahas mantan di sini maksudnya apa, ya kan? Besan di sini maksudnya apa? Ibu sekalian yang berbahagia, insya Allah kita pada hari ini dari katakanlah jam 9:30 sekarang, 9:10 lebih hingga jam 1-an mudah-mudahan ya, kita bisa tuntaskan. Kita akan belajar banyak hal ya, kita akan bersama-sama memotivasi diri kita untuk lebih berprestasi lagi, lebih giat lagi, lebih kuat lagi, struggle lagi, tegar lagi di hadapan kondisi yang konon katanya udah ada ancaman PPKM tingkat 3 lagi.
Jadi udah beberapa level 1, level 2 sekarang ya kayaknya kita udah tebal ya. Makin pedas ya, Pak. Makin bandel juga. Ya, jadi insya Allah kita sudah tahu bagaimana cara menghadapi corona, ya kan? Tetap kita gunakan prokes, Bu ya, jaga jarak, gunakan prokes, kemudian sering cuci tangan, sehingga pandemi yang kita jalani ini tidak menghalangi kita untuk sukses, tidak menghalangi kita untuk berprestasi, tidak menghalangi kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas baik, ya, untuk kebaikan tentunya keluarga besar tercinta kita semuanya. Ibu-ibu sekalian, insya Allah kita juga di kesempatan hari ini akan belajar untuk membedah 2 produk nanti. Ada produk NSC, ya, New Smart Cooker, sama smart apa itu? Smart yang gede itu? Open. Smart Open. Banyak smart-smartnya di sini kita. Memang kita keluarga smart. Smart Open ya, Smart Open. Nanti nggak tahu akan mengopen apa. Entah ayam, entah kambing yang akan diopennya. Yang jelas sudah disiapkan sama Mbak Desi. Ya. Setelah itu sambil nungguin nanti apa namanya masakan mateng, kita akan membedah produk CPD, bukan CPD. Ya CPD, ya CPD, Cakrawala Pengetahuan Dasar, sama Mbak Nurhi. Karenanya pastikan ibu-ibu sekalian menghadiri acara ini, mengikuti acara ini sampai tuntas. Dan panitia alhamdulillah kita sudah menyediakan door prize. Door prize-nya itu nanti akan dikoclok, gitu ya. Di akhir selesai acara ada smart apa itu? Kelihatan dari sini? Smart Hafid, ya. Ada Smart Hafid, nggak tahu ini nanti jadi miliknya siapa. Ada Hafiz Doll versi berapa itu? Versi 2, versi 3 tuh. New edition ya, versi 3 ya kalau nggak salah ya. Ada Hafiz Doll, ada Smart Hafid. Nanti makanya jangan pulang sebelum dikoclok dulu. Apa namanya? Door prize-nya ya. Sama ada souvenir juga, pernah dapat souvenirnya ya. Souvenirnya kenang-kenangan bikin acara di sini. Prinsipnya kita buat acara kita pada siang pagi hingga siang hari ini dengan enjoy, santai ya. Tapi kita mendapatkan banyak pelajaran ya dari para pemateri nanti. Ya, ada Mas Dadan juga ya, hadir. Mudah-mudahan kita mendapatkan banyak informasi tentang apa yang akan kita jalani di Tira Satria Niaga ini. Karena namanya TSN, Tira Satria Niaga. Dan mudah-mudahan ibu-ibu sekalian, apa yang ibu-ibu citakan, apa yang ibu-ibu harapkan, ya, hadirnya di acara ini bisa didapatkan dan kita semuanya pulang membawa oleh-oleh pengetahuan, pengalaman, semangat terutama ya. Karena biasanya ketika kumpul-kumpul seperti ini kita bisa sharing banyak hal. Kita bisa mendengar dari teman-teman yang udah berhasil. Kok dia bisa berhasil? Gimana sih? Padahal makannya sama juga ya, makan nasi juga sama dengan kita. Nah, sehingga kita bisa belajar. Ada Teh Aina juga dari Kuningan ya. Nah, berapa orang rombongannya Teh Aina? Cuma 1. Ya, bersatu berarti ya. Baik ibu-ibu sekalian, saya kira sebagai kata pembuka saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari leader GEPD. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Acara yang keempat adalah sharing EPC. Yang pertama, sharing EPC akan disampaikan oleh Bunda Nunung Nurjana. Kepada Bunda Nunung Nurjana kami persilakan.
Oke, baik. Untuk sharing-sharing EPC sekalian aja rapel ya. Ada Bunda Nuria Hasanah dan Bunda Nunung Nurjana, Bunda Endra Setia Lestari. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah nih Majalengka tadi macet. Pantesan, datangnya telat, ditungguin. Baru datang langsung suruh ke depan ini. Mohon maaf ya teman-teman sudah menunggu. Maaf ya. Maaf. Udah. Ada ke depan aja teh kayaknya teh. Sini aja nih. Pinggir dari sini. Jangan deketan teh. Oh iya, untung sama Bun. Iya, Jaga jarak. social distancing ya. Iya, oke. Ngadep sini biar ngobrol katanya Bu Nunung. Iya, kita mau ngobrol. Ini kebanyakan orang Cirebon semua ya, Bu Nunung ya? Iya, alhamdulillah kebanyakan orang Cirebon. Teman-teman dari Cirebon banyak yang datang. Oh ya, alhamdulillah. Sebelumnya, sebelum kita ngobrol, kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada EPD kita ya, Iya. Pak Ustadz dan Ibu yang sudah menyelenggarakan acara ini. Alhamdulillah ramai sekali, ternyata banyak mitra dan EPC yang hadir. Terus yang terhormat juga A random kid in a poor city in India with 50 cents in his bank account became the world's youngest billionaire in 6 years and helped 350,000 people get jobs. This isn't just luck. This is the Bapak Ibu sekalian, oke. Dari yang tadi kita tonton nanti akan kita ambil hikmah dan pelajaran. Jadi yang akan kita bicarakan di pagi hari ini di sesi saya ini tentang strong why. Nanti sedikit kita akan belajar product knowledge, tapi Ibu sekalian, saya nggak akan bicara tentang skema bisnis karena sebenarnya skema bisnis standar bisa dipelajari langsung. Ya, kita ketika bergabung dengan Kira kita akan dapat apa? Asal kita udah bergabung pasti dapat. Contohnya ada Bu Nunung, ya kan? Udah bergabung, closing dapat, ya kan? Nah itu dia. Begitu juga dengan produk knowledge standar kita pelajari, insya Allah kita akan bisa. Tapi di sini menemukan strong why itu mempunyai apa di sini? Mindset handal itu tidak mudah. Ya, menemukan strong why, mempunyai mindset handal itu tidak mudah. Karena ini seorang yang mengetahui produk dengan detail sekalipun, tapi kalau mindsetnya lemah, ya, mentalnya blok, maka semuanya akan jadi sia-sia karena akan sangat mudah patah semangat dan menyerah untuk berproses. Kok produknya mahal, premium, ya kan? Gimana jualnya, gitu kan? Ketika sudah, padahal dia udah ngerti banget tentang produknya, tapi yang kepikir terus-terusan harganya yang mahal. Padahal konon katanya setiap produk punya jodoh masing-masing, ya kan? Pangeran Charles punya jodohnya sendiri, ya kan? Bukan orang Indonesia yang jelas jodoh. Ya kan? Ya, jadi semua produk itu punya jodohnya masing-masing, ya. Bahkan konon katanya di Cirebon itu orang Cirebon itu penasaran kalau ada produk apapun yang baru keluar. Jadi orang Cirebon itu kalau mau beli produk yang mahal sekalian yang mahal.
Kalau murah sekalian murah, kalau mahal sekalian mahal. Itu orang Cirebon, tapi karakternya kayak gitu. Makanya coba lihat di Cirebon. Banyak Alphard nggak? Banyak kan? Ferrari juga ada di Cirebon yang punya Ferrari. Jadi memang karakter orang Cirebon itu luar biasa, Pak Saudara ya. Jadi jangan takut jual produk mahal punya Tira ini. Ada jodohnya masing-masing, ya kan? Ada jodohnya masing-masing. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang untuk apa bisnis yang akan kita lakukan ini dan apa strong line kita dalam bisnis di Tira Satria Niaga. Yang jelas ibu sekalian, kita harus punya mimpi. Ketika orang nggak punya mimpi, bahkan nggak ngerti mimpi dia apa, itu akan sangat kesulitan untuk bisa bergerak. Ya, mimpi itu kan bagian dari harapan, betul teh ya? Datang juga sampai ke sini, luar biasa. Sehat deh. Ya, jadi kita harus punya mimpi, karena dengan mimpi itulah kita bisa bergerak. Bahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam bisa membangun peradaban ya, yang diikuti oleh seluruh keturunannya, nabi-nabi semuanya itu kan, karena semua nabi keturunan dari Ibrahim. Itu karena diawali dari mimpi, ya kan? Dia bermimpi. Nabi Yusuf juga punya mimpi dan dia jalani mimpinya itu, ya kan? Dia tebus dengan aksi-aksi nyata dan akhirnya dia sampai jadi raja, ya kan? Jadi kita harus memahami mimpi kita sendiri. Kalau yang belum punya mimpi, segera bermimpi. Jangan di sini. Ya, nanti tidur semua. Jadi, bikin mimpi ya, tidak harus sambil tidur. Kita mimpinya sambil melek. Ya. Boleh. Buat mimpi. Saya mau ngapain? Ya, saya mau ngapain? Saya ingin apa? Saya teringat di ruangan ini dulu. Dulu bikin pelatihan, yang bikin pelatihannya Mas Tahir sama Pak Rahmat. Ya. Rahmat Novianto, Pak Rahmat Novianto. Kita doain mudah-mudahan dia cepat sembuh. Dia kena stroke, ya. Stroke belum nggak bisa melakukan aktivitas lagi sekarang. Tapi kala itu beliau di sini ngomong. Kala itu saya masih jadi IPD, penghasilan saya sebulan baru di kisaran 30 sampai 40 juta sebulan waktu masih jadi IPD. Kata Mas Rahmat, Pak Nurul punya mimpi apa? Saya punya mimpi apa ya? Ya saya udah segitu udah cukup deh, saya 40 juta sebulan ya. Kata Mas Rahmat, jangan, naikkan mimpinya. Berapa? Kata Mas Rahmat, saya kasih mimpinya. Mimpinya dari dia kadang-kala mimpi itu ya. Tidak harus kita yang bermimpi, dia yang memimpikan. Saya impikan Pak Nurul punya penghasilan sebulan 100 juta. Berarti saya digaji oleh 3 raksa sehari 3 juta. Berarti kan? Kalau sebulan 100 juta, 3 juta lebih dikit lah ya. Kalau 3 juta 90 juta kan. Dan ternyata di tahun 2017 tercapai. Sebulan 100 juta itu. Alhamdulillah ya Allah. Ya. Walaupun mimpinya mungkin Mas Rahmat tuh. Bukan mimpi saya, tapi saya tulis juga. Ya udahlah kalau Mas Rahmat udah meminta saya untuk berpenghasilan segitu, saya tulis. Mendapatkan penghasilan 100 juta sebulan. Alhamdulillah 2017 tercapai. Jadi ibu sekalian, jangan malas bermimpi. Mumpung belum dikenai pajak. Sekarang ini kan semuanya ada pajaknya, ya kan? Semuanya dipajakin sekarang. Nanti kalau ibu malas mimpi sekarang, tiba-tiba ada peraturan pemerintah mimpi dipajak, gimana? Sedih kita nanti, ya? Iya. Nah, mimpi jadi raja udah kena pajak duluan, pas bangun pak saya udah jadi rakyat lagi. Ya, jadi harus punya mimpi, ya. Kemudian di sini alasannya kenapa harus kita punya mimpi dan ngeh dengan mimpi kita. Mengapa mimpi menjadi sangat penting dalam menjalani kehidupan? Banyak peristiwa besar terjadi diawali oleh mimpi-mimpi. Makanya konon katanya pemimpin itu dulunya adalah pemimpi, belum ada N-nya. Ya, pemimpin itu dulunya adalah pemimpi. Dia pernah memimpikan sesuatu, kemudian dia jelaskan targetnya, kapan mimpi itu harus terwujud. Dia melakukan aksi-aksinya, dia tegar menjalaninya, akhirnya dia jadi pemimpin di Israel. Ya, jadi sekali lagi banyak-banyaklah bermimpi. Ya, banyak-banyak bermimpi. Saya agak cepat ya kepada datangnya. Ya. Berikutnya, mimpi sebagai rangka awal kehidupan. Ya, jadi orang yang
punya banyak mimpi, ini akan lebih dinamis hidup, ya kan? Akan lebih dinamis hidup. Maka dengar ceritanya Ustaz Yusuf Mansur. Ustaz Yusuf Mansur itu ketika bikin, sama, kisahnya mirip-mirip juga. Ustaz Yusuf Mansur itu kala itu ketika dia bikin perusahaan masih kecil ya, bikin perusahaan kecil, dia bermimpi bisa mengumrohkan keluarganya. Ternyata mimpi itu tercapai dalam waktu cepat. Akhirnya, wah, mimpi saya harus direvisi. Direvisi mimpinya tuh boleh, mimpi direvisi lagi, ya. Rencana kita direvisi. Sekarang saya bukan hanya keluarga besar, tapi keluarga dan seluruh karyawan Darul Quran pesantrennya beliau. Ternyata tercapai juga. Ya, direvisi yang ketiga kalinya, kedua kali dan ketiga kali. Jadi, ibu sekalian, sekali lagi, ya, mimpi ini sebagai langkah awal kehidupan kita, dan dengan adanya mimpi kita hidup jadi lebih dinamis, lebih fresh gitu ya, lebih fresh. Karena orang kalau udah nggak punya mimpi, itu berarti nggak punya harapan. Kalau orang nggak punya harapan tuh kayak layang-layang putus, Bu. Ya, ada kan ceritanya layang-layang putus ya? Ada ya? Kemudian di sini mimpi sebagai tujuan hidup. Pernah dengar cerita Muhammad Al-Fatih ketika dia menaklukkan Konstantinopel, ya kan? Itu diawali dari apa? Semangat dia untuk menaklukkan itu. Dari adanya nubuat, bukan mimpi sih ya, tapi harapan, kan? Mirip kayak mimpi harapan. Rasulullah pernah membuat nubuat, prediksi lah gitu ya. Prediksi nabawi bahwa Konstantinopel itu akan ditaklukkan oleh pemimpin terbaik yang akan memimpin pasukan terbaik di muka bumi. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih berpikir, saya yang ingin jadi pemimpin terbaik dan yang akan memimpin pasukan terbaik. Padahal Konstantinopel itu mungkin kalau di kita kayak model Pentagon lah, kalau di kita ya, zaman kita sekarang. Pentagon itu di Amerika ya, tempat militernya Amerika ya. Itu susah ditembus. Berkali-kali dari mulai zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Saljuk dan penguasa-penguasa muslim sebelumnya berupaya menembus Konstantinopel, nggak sanggup. Karena Konstantinopel dari Turki, sekarang namanya Istanbul, namanya di Istanbul. Dulu namanya Konstantinopel. Dipimpin oleh Konstantin yang Agung katanya, kerajaan Kristen terkuat pada saat itu. Ya, jadi itu Istanbul tuh unik. Dia pegunungan tapi nempel dengan lautan, gitu ya. Dia laut tapi juga gunung, ada gunungnya di sini. Nah, dari gunung itu dia memasang menara pengawas. Jadi kalau dari jauh ada kapal datang, kapal musuh, maka akan ditarik rantai dari dalam laut. Rantainya itu bergerigi merobek lambung kapal, dan kapal pasti tenggelam. Nah, Muhammad Al-Fatih kalau itu udah berkali-kali kayak gitu, bertahun-tahun seperti itu. Akhirnya dia berpikir, wah, saya harus pakai cara baru. Out of the box. Apa itu? Saya harus membawa kapal itu di daratan. Bayangin, kapal dibawa ke daratan, ya. Jadi kan kapal biasanya berlayar di lautan. Kata dia, saya akan bawa kapal ini ke atas bukit. Dan bukan satu kapal, 70 kapal. Dia naikkan 70 kapal itu ke atas bukit, ya, dalam satu malam. 70 kapal dengan pasukannya itu, dengan cara dipasangin kayu, kemudian kayunya dilumuri dengan lemak binatang supaya apa? Licin, supaya bisa naik, didorong sama orang ke atas. Sesampainya di atas bukit Istanbul sana, kemudian di pagi hari kapal-kapal itu diluncurkan dari bawah. Dari mana? Dari atas, diluncurkan dari atas bukit. Ketika diluncurkan itu pasukan Kristen terpesona. Ini apa katanya itu? Kapal meluncur dari bukit. Keren nggak? Keren nggak? Out of the box, ya kan? Nggak kepikir tuh sama orang. Sehingga kata mereka, ini kayaknya bukan manusia yang bawa kapal. Ini pasti jin semuanya. Ya, pasti jin semuanya. Akhirnya Konstantinopel bisa ditaklukkan dengan mudah. Karena orang sudah tercengang duluan, kaget. Wah, kok bisa gitu ya? Oke, kita lanjutin ya. Jadi sekali lagi, ternyata yang membuat Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan karena dia ingin memimpikan dalam hidup dia, sayalah menjadi pemimpin yang terbaik menurut Rasul, yang akan membawa pasukan terbaik di muka bumi menurut Rasul. Ya, mimpi juga membuat kita fokus. Kita punya mimpi apa, jelas yang kita tuju.
ya kan? Tapi kalau kita nggak punya mimpi, kita nggak jelas apa yang sedang kita cari. Ngalir aja ngalir, gitu ya. Kalau ngalir, ya nggak tahu kemana sampai. Makanya ada sebuah pepatah dalam manajemen begini, orang yang nggak punya rencana dalam hidupnya, maka dia akan melakukan rencana orang lain. Mau ibu kayak gitu? Hah? Makanya bikin rencana, ya, bikin mimpi-mimpi. Apa mimpi saya 1 tahun ke depan? Di tahun 2022, saya yakin siapa di sini itu? Teh Nuri, kemudian tadi siapa lagi? Teh Enda pernah punya mimpi, punya rencana. Saya ingin ke Turki, saya ingin umroh, ya kan? Karena dia punya rencana itu, makanya tercapai. Ya, tapi tadi rencana itu harus di-follow up, ditindaklanjuti dengan aksi. Kalau nggak ditindaklanjuti, ya akan tetap sebatas rencana aja. Kayak saya sering nanya ke ibu-ibu majista, ibu mau umroh? Mau. Terus ibu udah ngelakuin apa? Kalau mau umroh, belum ngelakuin apa-apa. Bikin paspor aja belum. Memangnya mau jalan kaki ke sana? Iya kan? Nah, di Tiga Raksa itu biasanya mulai bulan Desember itu udah sibuk kita ke imigrasi, bikin paspor. Biasanya bulan Desember ini kita udah bikin paspor untuk yang mau umroh atau yang mau trip, ada yang mau puas kemana-mana deh, ya. Kalau Labuan Bajo mah nggak pakai umroh, nggak pakai paspor ya. Ya keluar negeri lah ya. Pada ngantri itu di mana tuh di imigrasi, ketemu siapa, luar biasa ya. Oke ya, jadi dengan mimpi, dengan harapan kita jadi fokus apa yang akan kita lakukan. Kemudian mimpi juga sebagai pencapaian, ya, sebagai pencapaian kita. Orang yang nggak pernah punya mimpi, dia merasa nggak pernah mencapai apapun dalam hidup. Karena tadi merasa ngalir aja. Ada cepat ya, mimpi juga mendorong kesuksesan. Ya, karena kita punya target yang jelas, kita termotivasi untuk bisa mencapai. Lanjut. Nah, tadi kita kan lihat video ya, orang India tadi itu ya. Orang India tadi, kita lihat keadaan apa yang membuat pemuda tadi bergerak. Dia harus melakukan apa yang mungkin belum dilakukan oleh orang lain. Dia kayak Gojek lah sebenarnya. Dia kayak Gojek, ya kan? Gojek itu kan dia nggak punya motornya. Motornya punya orang, bukan punya si siapa? Nadim ya, bukan punya Nadim kan? Ya sekarang jadi menteri pendidikan itu, tapi punya orang sendiri. Dia cuma ngasih jaket doang sama helm, iya nggak? Yeah. Nah sama, dia bikin hotel, bukan hotel dia, hotel punya orang. Tulisin nama dia, fotoin, kemudian dia jualin pelayanan. Makanya tadi dia punya sampai 34.000 hotel, bukan hotel dia semua, cuma namanya doang, ya kan? Kayak Gojek itu, mobilnya bukan mobil dia kan, mobil orang. Tapi terhimpun dia bikin sistem dan dia bisa berhasil ya. Oke. Nah ini. Apa yang membuat dia bergerak yaitu ketika dia benar-benar ada di titik bawah. Terusir di apartemennya dan cuma punya duit $0,5. Kurang lebih kayak tadi kayak gitu ya. 0,5. Jadi dia berada di titik ternazir, ya kan? Yang paling menyakitkan dalam hidup. Jadi terkadang orang ketika jatuh terlalu dalam, dia terpelanting lagi ke atas. Ya, kalau dianya cepat bangkit, ya kan? Kalau jatuh kemudian dia nggak bangkit lagi, meninggal. Kalau jatuh nggak bangkit lagi, tapi dia jatuh bangkit lagi. Yang ini dulu. Ya, dan dalam hidup kita terkadang kayak gitu. Ya, jatuh bangun hidup ini. Ya, karena hidup ini naik turun, fluktuatif dalam kehidupan dunia ini. Nggak ada kehidupan di dunia ini. Oh ya udah nggak apa-apa. Berapa? Enggak ada. Sama kayak jalan dalam hidup ini. Jalan itu kan kadang naik, kadang iya benar. turun. Nggak ada jalan naik tuh. Saya pergi ke bang itu jalan naik, nggak ada turun-turunnya. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Ya kan? Pasti kalau ada naik, sesampainya kita di puncak, kita akan menemukan turunan. Recognize. Sama problematika hidup pun kayak gitu. Sulit bener, jalanin aja. Ya. Sesampainya di puncak kesulitan itu kita akan menemukan kemudahan. Sama kayak malam gelap, ketika sudah puncak gelapnya kita lewatin akan terbit fajar. Ya, permasalahan hidup juga kayak gitu. Ya. Sharing KAP ya. Optimalisasi pindah office. Bisa tadi ya. Nah itu yang dilakukan oleh si tadi siapa namanya itu orang India tadi lah gitu ya. Kita sebut sebagai strong why atau alasan kuat ya.
alasan kuat yang membuat dia bangkit, membuat dia bergerak, membuat dia nggak bisa tidur. Ya, bukan nggak bisa tidur karena mikirin utang, nggak bisa tidur karena saya harus berubah gini. Kalau nggak berubah saya akan terus-terusan kayak gini, saya akan terus-terusan susah. Nah, kira-kira apa tuh strong why kita, alasan kuat kita dalam bisnis di Tirai? Ya, ibu-ibu jadi mitra, apa alasan kuatnya? Kita harus tetap bertahan jadi mitra. Kalau udah jadi EPC, apa alasannya? Supaya saya tetap jadi EPC, bahkan mungkinnya jadi EPD atau jadi GEP. Ya. Lanjut. Ya, ini ya, ada seorang teman, dia bergerak ketika suaminya resign, sedangkan kehidupan harus terus berjalan. Suaminya mungkin di PHK, ya kan? Saya harus tetap bangkit, ya. Dan sekarang ini di Tiga Raksa ini mayoritas EPC, EPD, dan EPD ibu-ibu, ya. Ibu-ibu baru punya anak 2 rata-rata. Jadi stok kayak saya ini udah EPD langka. EPD langka, punya anak 5 udah gede-gede lagi. Makanya ketika Pak Sahrul itu ada program Holland, ya kan? Ya, untuk kursus anak berapa Pak Sahrul? Anak usia kelas 3, kelas 4, kelas 5 SD. Waduh, anak saya udah selesai semuanya itu ya, udah ada yang kuliah, udah mau selesai gitu, jadi udah stok lama ya. Nah ini ada juga yang bergerak karena ingin memberikan uang bulanan untuk ibunya tanpa harus minta sama suami. Keren nggak? Kan kita nggak enak ya, bukan boleh sih minta sama suami, bahkan terkadang juga harus minta sama suami bu, ya. Harus suami itu justru kalau istrinya nggak pernah minta uang tuh, oh jangan-jangan istri saya gimana gitu kok pernah minta uang gitu ya. Jadi harus minta uang sama suami, tapi jangan terus minta juga ya. Minta uang begini, minta uang jadi masalah. Mau ngasih uang tuh ibu, mau ngasih uang tuh bapak, ngasih uang ke adik. Tapi kalau kita punya sendiri enak nggak? Enak kan? Tanpa merepotkan suami. Bahkan ada divisi bilang ke suami, kita lihat rumah, suaminya kerja di kantor, untuk dari mana? Saya rumah. Bikin 2 lantai rumah. Kamu punya? Ini lihat rekening. Wah, banyak banget kan itu. Ada yang kayak gitu, ya. Bisa tanya, kalau nggak percaya tanya ke Teh Reni. Teh Reni kayak gitu ceritanya. Pas mau rehab rumah dari 1 lantai ke 2 lantai, bilang ke suaminya, Pak, apa namanya kita rehab rumah kan jadi 2 lantai, gimana caranya biayanya berapa? Ada gitu. Gimana kamu kayak gitu banyak nih rekeningnya ada gede banget. Ya, enak kan kalau kayak gitu ya. Bilang ke mertua kayak tadi Teh Ani, cerita Teh Ani ya. Kata dia tuh, bapak mertua, bapak berangkat. Ya walaupun dia pernah disakiti, ya kan? Tapi dia berangkat kan keren. Ya, itu pasti disayang banget tuh menantu kayak itu. Betul nggak? Itu dia lebih sayang sama menantunya dibanding sama anaknya sendiri. Bahkan kalau anak laki-lakinya berani macam-macam, awas kamu, gitu. Sedangkan ibu sekalian ya, lanjut ya. Nah, ada yang sudah sangat tercukupi, ada juga yang kayak gitu. Ada dokter bu, ada dokter spesialis yang lain, ada dokter spesialis ya. Yang baru jadi dokter ya. Ada yang jadi dokter, ada dokter juga. Ikut juga di bisnis ini, ya. Padahal dia udah cukup kan? Udah cukup, dia udah dari prakteknya udah tercukupi kebutuhan dia. Tapi kenapa dia tetap ikut bisnis di sini? Karena tadi dia punya obsesi ingin berbagi kebaikan, ingin membangun budaya literasi di masyarakat Indonesia. Karena orang masyarakat Indonesia itu malas baca, bukan malas baca literasi. Kalau baca sih sering baca WA, sering baca WA macam-macam ya, Twitter. Kemudian, ya kenapa dia tetap bisnis juga? Karena ini alasannya, dia ingin lebih banyak sedekah, ingin banyak berbagi, ya kan? Kemudian ada banyak alasan kuat yang membuat seorang bergerak, tak harus keadaan yang terpuruk saja. Jadi intinya kasus-kasus lama yang menjadi mantan kita, mantan kehidupan kita, ya kasus-kasus lama itu bisa menyakitkan, bisa menyenangkan, tapi ambil hikmah positif, ya. Ambil hikmah positifnya dan membuat kita lebih bangkit lagi. Nah, makanya ada beberapa orang mengatakan strong why adalah the power of kepepet. Tahu kepepet ya?
Jadi orang kadang-kala dalam kondisi kepepet muncul tuh energinya, ya kan? Lagi capek, lesu, tiba-tiba di belakang ada anjing ngejar, dia langsung lari sampai kenceng-kencengnya, ya kan? Bersih lompat mabar dia, ya kan? Itu karena kepepet. Nah masalahnya kan kalau kita baru bergerak karena faktor kepepet terus nggak enak, capek kok kepepet itu, ya nggak? Nggak enak, mendingan direncanain, ya kan? Pakai mimpi yang kuat. Makanya di agama kita itu ada istilah targhib. Targhib itu adalah motivasi, harapan. Kenapa sih saya melakukan ini? Karena pahalanya gede, gitu ya. Kenapa saya harus mengorbankan orang tua? Oh, karena kalau kita mengorbankan orang tua pahalanya begini dan seterusnya. Ada orang, tapi ada tipe orang dia ditawarin reward itu santai aja, santuy dia. Mau trip enggak? Trip sama aja bagi saya mah. Ada yang kayak gitu. Nah, tipe ada orang yang modelnya dia baru bergerak kalau kepepet. Kalau diancam gitu, diancam. Nih, kalau kamu enggak jualan, wah nggak bisa makan deh nanti. Wah, gizi buruk anaknya. Bisa aja. Baru jangan sampai itu terjadi. Nah, masing-masing kita lihat diri kita sendiri. Kita tipe orang yang baru bergerak karena ada ancaman. Bikin ada perancaman sebanyak-banyaknya, ya, supaya kita mau bergerak, gitu ya. Atau kita tipe orang yang bisa bergerak karena ada reward, ya. Kalau saya bisa misalnya chip sales dalam sebulan 100 unit, wah saya harus nginep di hotel, misalnya kan, yang ada apanya gitu kan, bareng sama keluarga. Pokoknya setiap chip target ini saya harus mendapatkan hadiah apa. Kan boleh kayak gitu, ya kan? Nah, tinggal kita beli sini. Dan strong way membuat kita siap dan tegar dalam menghadapi risiko dan konsekuensi. Ini ya. Jadi kalau kita belum tegar, belum siap untuk menghadapi risiko dan konsekuensi dari apa yang kita kejar, berarti itu belum menjadi strong way kita. Belum menjadi alasan kuat kita. Cari alasan lain yang lebih kuat. Gitu ya, ini sekalian. Nah, ini dia. Ini sudah menjadi pepatah kita ya. Laut handal tidak lahir dari laut yang tenang, tapi laut yang bergemuruh ombaknya besar. Lalu dikatakan laut yang handal, ya kan? Nah sama. Penjual online yang handal itu ya kondisi seperti sekarang ini. Semakin banyak saingannya, ya enggak? Sekarang itu jumlah EVC ada berapa ribu? 7.000 EVC. Mitranya 12. Mintanya 120.000. 120.000. Tuh, 120.000 mitra. Tapi masyarakat Indonesia ada berapa? 200 juta. Masih banyak itu, cuma berapa persennya. Jadi nggak usah takut. Berarti itu penuh banget. Nah, ya, masyarakat Indonesia masih banyak. Yang masih lahiran masih banyak. Produktif masyarakat Indonesia. Tinggal dibatasin anaknya. Iya nggak? Jadi santai ya. Masing-masing bawa rezeki sendiri-sendiri. Nah, jadi ibu sekalian, mari masing-masing kita memastikan apa namanya? Ini ya. Apa strong way kita? Alasan kuat kita untuk tetap bisnis pikiran. Untuk tetap menawarkan ya. Menawarkan produk-produk pendidikan ataupun produk-produk rumah tangga kepada masyarakat Indonesia itu apa? Keluarga besar Indonesia itu apa? Tujuannya apa? Ya? Oke, kita percepat. Nah, untuk bisa menghadirkan strong way yang kuat, ini salah satunya ibu sekalian yang harus kita miliki adalah tadi kita harus merubah mindset kita, cara mikir kita ini harus dirubah cara mikirnya, ya. Dengan model apa ini? Dengan grow mindset. Jadi ada grow mindset, ada fixed mindset katanya. Apa itu duanya? Kita langsung aja ke ini ya, penjelasannya. Ini dia. Ada studi yang dilakukan ya di tahun 2006 mengungkapkan bahwa terdapat 2 jenis mindset, cara pandang, cara pikir bagi setiap pembelajar, yaitu ya cara pikir yang serba terbatas. Saya sih mau sih jualan tapi saya kan nggak bisa. Saya sih mau jualan tapi kan saya nggak ngerti. Saya sih mau jualan tapi kan saya nggak tahu, gitu kan? Itu padahal kan kalau nggak tahu ya nanya, ya kalau nggak bisa ya belajar, gitu kan? Seperti itu. Nah,
Ada growth mindset. Ada pembelajar yang melakukan sesuatu karena ingin dinilai, dan ada yang melakukan karena ingin hidupnya berubah. Kalau ingin dinilai, biasanya dia amat sangat peduli kepada bukan lingkungan ya, pada orang-orang yang ada di sekitar dia. Oh, kalau saya ngelakuin ini nanti kata orang gimana ya? Kalau saya melakukan ini nanti orang gimana pendapatnya tentang saya ya? Jadi semua langkah dia jadi terhenti gara-gara takut penilaian orang terhadap apa yang dia lakukan. Oh, jangan-jangan dia jadi gak simpatik lagi sama saya. Jangan-jangan dia jadi gak suka sama saya, gitu kan? Padahal memang kalau orang gak suka, hidup kita jadi ubah. Hah? Kalau orang gak suka, kita jadi hidup nyaman. Atau kalaupun suka jadi hidup nyaman, belum tentu juga kan? Jadi ngapain kita terlalu peduli dengan penilaian orang tentang kita? Ya? Itu kemudian, nah mereka yang ingin nilai ini yang fixed mindset ya. Mereka yang ingin nilai biasanya kurang berani menghadapi sesuatu yang baru, apalagi berisiko. Ya, berisiko tidak bisa atau gagal. Mereka sangat takut dinilai buruk oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka enggan menghadapi tantangan baru, mudah menyerah, merasa terancam dengan keberhasilan orang lain. Kalau ada orang lain berhasil, berarti saya udah nggak punya peluang untuk mendapatkan itu. Padahal kan hidup ini berkelimpahan. Orang yang mindsetnya terbatas, dia merasa hidup ini terbatas. Kalau udah diambil oleh orang, seolah-olah dia nggak punya hak mengambil, ya kan? Padahal hidup ini berkelimpahan. Banyak sekali yang memberi nikmat, banyak banget, ya. Jadi jangan takut kehabisan. Bekerja aja, ya, bekerja. Kemudian apa lagi? Maka orang-orang seperti ini termasuk fixed mindset, tidak akan bertahan di zaman yang serba cepat berubah seperti saat ini. Ya, matahari Drage apa ini? Apa kan? Drage Mall. Ini yang Drage yang baru di sini. Drage City. Drage City. Drage City. Drage City ya. Mataharinya bangkrut kan? Ada matahari dulu, nggak ada lagi sekarang. Itu konglomerat, bisnis konglomerat, bisnis besar, ya, bisnis besar. Bisa bangkrut, ya kan? Karena kadang-kadang orang datang ke supermarket, ke Matahari cuma lihat-lihat barang, harganya berapa? Oh, harganya 250 ribu. Bukan di marketplace aja. Oh, ini lebih murah di marketplace. Belinya di marketplace, ya kan? Sehingga banyak ya. Makanya katanya pembunuh perusahaan-perusahaan besar itu adalah emak-emak Dastra. Itu katanya yang membunuhnya itu, yang bikin gulung tikar emak-emak Dastra. Karena biasanya Madasran yang suka gulung tikar. Oke ya, lanjut ya, sekalian. Nah, jadi merenung ya kita. Nah, kira-kira kita termasuk kelompok fixed mindset atau growth mindset. Ya. Apabila termasuk yang fixed mindset, segeralah bertaubat. Karena nggak bisa bertahan, ya, nggak bisa bertahan. Di Cirebon ribut kan, taksi biasa ya dengan taksi online ya, Gojek atau GoCare. Ternyata mereka nggak bisa bertahan juga, ya kan? Mereka motor sampai tawuran ya, dengan sendirinya mereka akan hilang. Oh tidak mau, ya. Jadi kita harus berubah. Nah, apabila termasuk yang merasa growth mindset, perlu dibuktikan di lapangan. Yang belum merasa, buktikan dong, ya, buktikan. Nggak cukup hanya ngaku-ngaku aja, ya. Benarkah Anda tahan banting? Nah ini ya pembuktian. Benarkah Anda senang mendapatkan feedback? Benarkah Anda sering mengambil pelajaran dari kesuksesan orang lain? Ya? Atau malah ketika ada orang sukses kita jadi sakit hati. Orang trik kita kejang-kejang. Iya? Apa itu kan? Dia beli mobil baru, wah kita langsung dibawa rawat inap. Ngapain kayak gitu? Itu fixed mindset tuh kayak gitu. Nah, dunia saat ini merupakan orang-orang yang memiliki growth mindset, terus bertumbuh, terus belajar, terus berlatih, terus mencari tantangan dan tidak mudah menyerah. Nah, dan semoga kita termasuk di antara orang-orang yang memiliki growth mindset. Lanjut. Nah, ini ciri-ciri growth mindset. Kenapa mereka belajar? Kayak sekarang ibu-ibu datang ke sini pagi-pagi, saya yakin ya, di rumah banyak kerjaan juga, Bu ya. Ya, ninggalin anak, ninggalin suami dan sebagainya. Kenapa? Karena ini berubah. Ya, hidupnya mau berubah. Bukan diri kita saja, keluarga kita mau berubah, ya kan? Ke arah yang lebih baik. Sehingga kalau masuk restoran, tidak lagi matanya itu ke sebelah kanan dia.
sebelah kanan itu daftar harga. Kalau sebelah kiri daftar menu. Nah, kalau yang fixed mindset, dia berpikir sebelah kanan. Ini cocok nggak dengan uang saya? Daftar harga yang dilihat sama dia. Tapi kalau yang growth mindset, dia lihat daftar menu aja. Cari menu yang kamu suka, yang enak, yang kamu suka, halal tapi bisa. Ya kan? Harga udah bismillah. Gitu kan? Nah, kita ingin juga seperti itu ya. Mereka belajar karena ingin hidupnya berubah. Mereka siap dan suka menerima tantangan baru, tahan banting dan tidak mudah menyerah saat menghadapi tantangan. Harus agak cepat nih. Mereka senang berusaha dan melatih keahliannya. Mereka senang mendapat kritikan. Jadi kalau dikritik, dia senang. Karena bagi dia kritik itu vitamin, gitu ya, untuk lebih maju lagi. Kritikan, feedback dan saran, belajar hal-hal baru adalah sarapan atau vitamin yang bisa menguatkan diri. Jadi nggak boleh baper, ya, mau dikritik sama siapa, ya biasa aja, ya, santai aja, santuy gitu orang tuh ya, relax aja, karena itu kita, ya. Mereka mengambil pelajaran dari kesuksesan orang lain. Kalau dia bisa, saya pun bisa. Dia makan nasi, saya juga makan nasi, ya kan? Tinggal dia belajarnya berapa jam, saya harus lebih dari dia. Dia belajarnya kapan? Saya harus lebih pagi dari dia bangun. Belajarnya juga lebih pagi. Tahu kenapa Korea sekarang mengalahkan Jepang? Konon katanya, saya dapat cerita itu dari Gubernur Jawa Barat, mantan Gubernur Jawa Barat, Kang Aher. Kata dia, Jepang itu mulai kerja jam 6 pagi. Di kita jam 7 pagi PNS bagi yang nggak terlambat. Jam 6 pagi di Jepang. Korea, kami ingin mengalahkan Jepang. Kami harus bangun dan bekerja lebih pagi dari Jepang. Mereka kerja jam 5 pagi mulai. Keren kan? Dan itu sesuai sunnah Rasul. Kata Rasul itu, burika ummati fi bukuriha. Mudah-mudahan Allah memberkahi umatku yang bekerja lebih pagi. Ya, kita lebih siap. Begitu sholat subuhnya juga jam 8. Itu bukan sholat subuh, sholat duha pakai kunut. Iya kan? Sholat subuh jam 8 mau buat sholat duha cuma pakai kunut. Baik ya. Jadi mereka mengambil pelajaran dari orang lain. Kemudian ia tidak iri ketika ada orang lain sukses, justru mengambil inspirasi. Kenapa sih Teh Nunung bisa lulus Turki, gitu ya? Teh Enda bisa lulus Turki, gimana cara jualannya sih? Gitu kan? Belajar. Kalau beliau bisa, kita pun kalau menapaki jalannya bisa juga, gitu kan? Gitu ya. Jadi tidak iri, tetapi justru mengambil inspirasi. Ia mencari polanya. Polanya kayak apa? Ya. Kemudian dia terapkan dalam keseharian. Nah, mengambil hikmah dan pelajaran dari keberhasilan orang-orang yang ia kenal. Belajar dari manapun, dari siapapun. Ya, karena kesuksesan ada polanya, kegagalan pun ada pola. Tinggal kita mau ikutin pola yang mana, ya. Oke, nah ini fixed mindset. Oke, seperti itu udah cukup jelas ya. Nah ini ya, fixed mindset itu tipikal orang yang gampang menyerah, condong menyalahkan kelemahan dalam diri. Jadi dia meruntuhi diri sendiri, kurang mengapresiasi diri. Padahal kita juga butuh apresiasi kan? Kalau nggak kita sendiri yang mengapresiasi, siapa lagi? Ya kan? Minimal kita mengapresiasi diri. Orang-orang seperti selalu melihat sisi negatif dalam diri mereka dan menganggap kegagalan sebagai akhir dari segala. Enggak. Kita hari ini gagal, mungkin kita hari ini salesnya lagi turun. Itu bukan tolak ukur bahwa masa depan sales kita seperti itu. Belum tentu. Ya. Apa yang terjadi sekarang itu karena apa yang kita lakukan kemarin kurang dahsyat begitu ya. Tinggal kita lakukan hari ini lebih dahsyat lagi, lebih kuat lagi, lebih tegar lagi, lebih banyak lagi postingnya. Insya Allah di masa depan kita akan lebih dahsyat lagi, akan bangkit. Ya. Mereka yang tergolong ini, mereka yang tergolong dalam fixed mindset condong berpikir atau cenderung berpikir negatif jika mengalami kegagalan dalam segala hal dan mudah putus asa tanpa mau mencoba kembali serta menyalahkan takdir. Coba lagi, jatuh, bangun lagi, gagal, coba lagi. Kayak ceritanya siapa itu? Siti Hajar. Siti Hajar ketika nyari air, ya kan? Kehausan. Dia lari dari mana? Sofa. Ya, anaknya ditinggalin di sofa. Dari sofa nggak ada air, dia lari ke Marwah.
ya itu bolak-balik 11,5 kilo. Sofa Marwah 7 kali kan? Sa'i itu 11,5 kilometer. Ke sana nggak ada air, balik lagi ke mana? Ke Sofa lagi, nggak ada air, balik lagi ke mana? Ke Marwah. Kalau ibu orang dari mana? Ibu dari mana? Tinggalnya di mana? Dari sana kemana? Hah? Dari sana Kedawung. Dari Kedawung. Kedawung. Ibu tinggal di Kedawung. Di Kedawung nggak ada air. Kemudian ibu lari ke Sumber. Sumber nggak ada air. Baik lagi ke Kedawung nggak? Baik lagi Pak pulang ke rumah. Ini keteguhan ikhtiarnya Siti Hajar. Yang perlu dilakukan ikhtiar. Coba lagi, gitu ya. Coba lagi aja gitu. Ya, jangan kalau sudah posting nggak ditanggapin. Saya posting dicuekin. Coba lagi, nggak masalah. Ya, kayak tadi, Sofa nggak ketemu, Marwah lagi, nggak ketemu, ke Sofa lagi. Ujungnya ketemu di Sofa setelah 7 kali. Ini posisi 7 kali kayaknya harus lari. Kakak Bu ya? Iya. Kita lanjutkan. Mereka menganggap kegagalan adalah akhir dari segalanya, bukan Bu ya, dan tidak bisa diperbaiki karena bagi mereka kemampuan seorang selalu statis dan tidak bisa diubah. Allah mengatakan, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau ingin rubah, mindset kita rubah, cara kita rubah, ya kan? Cara pandang kita rubah, harapan kita juga harus dirubah, ya. Nah, pertanyaannya, mindset atau pola pikir apa yang harus kita punya untuk mewujudkan semua? Direnungkan aja ya, ini karena kita nggak bisa langsung menjawab karena udah datang ke materi berikut. Nah, apa yang harus dirubah biar menjadi growth mindset? Kalau kita sekarang di pola pemikirannya adalah pola pikir yang fixed mindset, bagaimana menjadi growth mindset? Bertumbuh, ya. Ini. Pertama, luruskan dan kuatkan niat. Luruskan dan apa sih yang kita cari dalam bisnis ini? Ya kan? Kuatkan. Karena kalau kita belum punya niat yang kuat dalam bisnis ini, ya mudah tergoda sebelah, ya kan? Mudah letih, mudah lesu, mudah baper kalau ditolak misalnya. Kan tujuan kita tadi, kita ingin mensiarkan produk-produk yang berkualitas bagi keluarga muslim Indonesia atau keluarga Indonesia secara keseluruhan, ya kan? Berpahala nggak kira-kira? Nawarkan produk yang merupakan solusi agar anaknya tadi bisa baca Quran dengan benar, cerita Teh Nunung tadi kan? Anaknya bisa memiliki pengetahuan nanti di produk ITR, ya kan? Yang luas. Berpahala nggak? Berpahala. Berpahala, ya kan? Kalaupun ditolak, harusnya kita nggak usah sakit hati, Bu. Ya, biasa aja. Ya, kita sudah ngejar pahala kan? Kalau terjadi closing, pahala dapat, uang juga dapat komisi. Ya, gitu ya Bu ya. Jadi niatnya diluruskan. Mau ngapain kita dalam bisnis? Ya, tadi menawarkan produk makanan, produk apa? Alat-alat dapur yang sehat, ya kan? Bagus juga. Ya, karena banyak ibu-ibu yang nggak kemarin Tiga Raksa ngundang seorang perempuan dari Mark Plus, ya, Mark Plus, ya, katanya dia sih nggak pernah ke dapur. Si ibu itu yang isinya, betul Bu ya, nggak pernah tahu dapur, tapi dengan adanya Tiga Raksa TSN, jadi tahu produk dapur yang berkualitas kayak apa. Karena kan banyak sekarang perempuan-perempuan Indonesia juga yang nggak ngerti dapur. Karena dia nggak pernah ke dapur, dia nggak ngerti juga produk dapur yang bagus itu kayak apa. Nah, ketika kita menginformasikan ini loh produk dapur yang bagus, yang sehat untuk menghadirkan keluarga yang sehat juga, ya Bu, ya. Karena kan nggak bisa, ya kita ingin anak kita cerdas tapi makanannya nggak sehat, ya kan? Makanannya beracun atau makanannya nggak sehat gitu ya. Oke, luruskan niat. Ini kenapa harus diluruskan niat? Karena ini niat itu seperti surat. Jika salah tulis alamat, maka akan salah tempat. Ya, ini kayak ceritanya lagunya Dulu Sumbang, ya. Ya, ngirim surat, salah, masukin apanya katanya itu, masukin amplopnya atau apa? Jadi surat, jadi punya pacar dua, yang satu kemana, yang salah ngirimnya gitu. Harusnya ke dia, ke dia, yang harusnya ke dia. Jadi masalah, ya. Nah, ini karena faktor niat ya nggak benar dia. Jadi niat itu seperti surat, jika salah tulis alamat maka akan salah tempat. Niat itu tidak hanya
Tidak hanya dalam lisan, ini kayaknya kabel berat. Tidak hanya lisan, tapi juga dalam hati dan perbuatan. Dan niat itu efeknya dahsyat. Jadi jangan sepelekan niat. Jadi ibu sekalian, mari kita semuanya perbaiki niat kita. Niatnya semakin kuat, insya Allah kita lebih bertahan untuk melakukan apapun demi mengejar apa yang kita cita-citakan. Lanjut. Nah, yang kedua, tadi luruskan niat. Yang kedua, berpikir bahwa menjual suatu produk adalah memberikan solusi. Ya, menjual suatu produk adalah memberikan solusi. Makanya Kang Dewa tuh mengatakan jualan itu apa namanya? Pelayanan yang dibayar. Kita memberikan pelayanan tapi dibayar. Itu jualan. Ya kan? Ibu kan lagi sakit. Ibu butuh kangkung, biar saya yang beliin aja ya. Kira-kira kita yang merasa ditolong, udah dibeliin kangkung, dibeliin sayuran, dibeliin bubuk, ada sisa uang lebih, udah ambil aja, ya kan? Kita melayani tapi dibayar, itulah jualan, ya kan? Jadi jualan itu apa ya? Mulia nggak? Mulia, karena kita menolong, ya kan? Melayani, menolong orang, bahkan dibayar kita dalam menolong itu. Ketangkep Bu? Ya? Oke, kemudian yang jualan dapat komisi, ini udah jelas ya kan? 300 jualan dapat komisi. Kalau nggak jualan, yang nggak dapat komisi. Adil kan? Adil. Kalau jualan dapat komisi, nggak jualan ya nggak dapat. Harus jualan. Nah, karenanya udah baik-baik mau jadi jangan pakai perasaan Bu ya, jangan pakai perasaan, jangan baperan, jangan minderan, ya. Lakukan aja yang harus kita lakukan, ya. Ya. Jadi nggak boleh, saya lagi nggak mood, saya lagi nggak lagi nggak semangat jualan, ya kan? Kalau nggak semangat jualan, memang kita boleh bilang ke anak kita, jangan minum susunya, jangan banyak-banyak. Ibunya lagi nggak semangat jualan, boleh kan itu? Tetap kan anak kita tetap membutuhkan energi, ya kan? Vitamin, gizi untuk pertumbuhan dia, dan nggak bisa ditahan-tahan. Ya, nggak bisa ditahan-tahan gara-gara mood kitanya lagi turun, nggak bisa, ya kan? Berarti kita harus terus struggle, ya kan? Harus terus semangat. Oke, nah ini ada satu pengingat kita ya dari hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailan. Sesungguhnya Allah Taala sedang melihat hambanya bersusah payah dalam mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal, walaupun kita letih, walaupun kita capek banget, itu kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan man amsa kalan min amali yadihi amsa maghfuran lahu. Barang siapa berada di sore hari dia letih banget, capek banget karena pekerjaan yang dia lakukan, maka dia di sore hari itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keren nggak? Islam baik. Ya. Asal yang dikejar yang halal Bu ya, dan jualan insya Allah halal, dan produk-produk ditiras semuanya halal. Ya. Boneka Bu, asal jangan dimakan. Ya. Kalau dimakan jadi haram Bu. Nah, jadi gini Bu, ini terakhir yang rangkumannya ini. Ini Bu ya. Nih, apa nih? Pelajari hal baru. Cobalah hal yang berbeda. Dari Pak Syahrul. Ya. Temukan hal yang lebih baik. Ya. Perhatikan hal yang lebih besar. Ya. Jadi satu, pelajari hal baru. Kalau kita belum ngerti, belajar. Ya kan? Belum tahu, belajar. Belum mencoba, saya udah posting begini. Oh enggak, nyampol yang baru. Cari cara posting yang baru. Gitu ya. Cari yang baru. Cobalah hal berbeda. Ya. Gak mesti takut dengan hal yang belum pernah kita lakukan. Coba hal yang berbeda. Temukan hal yang lebih baik. Ya. Dari hal-hal baru, dari hal-hal yang berbeda itu pasti ada yang baik, ada yang lebih baik. Ya kan? Ada yang biasa dan ada yang luar biasa. Gitu ya. Kemudian perhatikan hal yang lebih besar. Mana yang lebih menguntungkan. Tetap semangat untuk berikhtiar terbaik. Jika gagal sekalipun, kita tahu gagalnya di mana dan kenapa untuk terus belajar. Ya, daripada kita tidak melakukan apapun, gagal pun tidak. Jadi gagal aja dia nggak ngerti. Kalau kita nggak pernah nyoba, ya, kita nyoba dan gagal itu lebih baik daripada kita nggak nyoba.
Karena kalau kita nggak nyoba, gagal pun kita nggak tahu. Minimal kalau kita nyoba dan gagal, kita tahu oh ini gagal rupanya. Gitu kan? Makanya kan kita pernah mendengar ya, Newton sendiri bisa mendapatkan lampu pijar itu berapa kali dia mengalami kegagalan. Dan dia nggak menyebutnya kegagalan. Itu bukan kegagalan, kata dia. Tapi itu informasi bahwa itu nggak bisa, kata dia kan? Bahwa itu nggak benar, ya kan? Nah, itu positif thinking. Karena ibu sekalian, saya kira sudah cukup ya. Nah ini semuanya hadiah dari dia. Ini trip pertama saya dengan istri di Beijing. Nah, ketika lagi rame-ramenya Assalamualaikum Beijing, ada filmnya kan? Nah, itu pertama kali. Ini di Beijing, di istana apa itu Summer Palace, istana musim panas. Ini ketika umroh. Ini di Edinburgh. Edinburgh di mana? Edinburgh di apa namanya itu? Di Inggris ya, di Inggris. Ini juga di Spanyol. Ini Inggris. Spanyol. Ya, alhamdulillah saya selama di Tiga Raksa dari 2013 saya jadi visi Tiga Raksa dari 2013 tuh. Semenjak kantor Cirebon dibuka. Mas Dadan Cirebon, Pak. Di antara kantor Cirebon, saksinya Mas Dadan. Sampai sekarang saya udah hampir ke 15 negara. Dengan istri. Saya nggak berangkat sendirian. Nggak mau kalau berangkat sendiri. Dengan istri. Kalau umroh dengan anak-anak. 5 anak saya alhamdulillah udah umroh semuanya. Dari Tiga Raksa. Ibu saya, bapak saya umroh 2 kali dari Tiga Raksa. Ya, alhamdulillah. Jadi bisnis ini cukup prospek ya, cukup prospek, cukup safety. Jadi mangga ibu-ibu sekalian lebih semangat lagi, dan sekarang memang trennya anak-anak muda. Ini masanya ibu-ibu semuanya sekarang, ya, masanya ibu-ibu semuanya yang masih muda-muda. Karena tangan saya udah agak tebel, jadi kalau ngetik jadi salah tipok mulu gitu, karena tebel. Beda ini ya, beda angkatan. Dan saya lihat sekarang leader-leader di Tiga Raksa sekarang diisi oleh anak-anak muda dan semuanya ibu-ibu, mayoritas ibu. Pada dan ininya koordinator KAI-nya yang lebih paham, ibu-ibu semua. Makanya peluang kesempatan sekarang silakan ibu-ibu semuanya, ya. Dan saya lihat kalau kita serius melakukannya di 1 tahun 2 tahun pertama saja itu bisa langsung melesat. Saya 2013 ya Januari 1 September 2013 saya pertama bergabung, langsung qualify. September itu akhir kuartal 3. 1 bulan saya langsung qualify. Berarti kan 1 bulan itu 300 unit dalam 1 bulan. Bisa. Dan ibu pun bisa, insya Allah. Ya. Kemudian terus sampai Ya bisa lah, makanya sampai sekarang. cari ilmunya. Jadi saya kira itu Caranya. sudah hampir jam 12 ya. Kurang lebih mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen bukti dari aku ada dari. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong. Semangat ya, masih semangat? Oke, selanjutnya adalah yang ditunggu-tunggu juga nih. Oke, langsung saja diserahkan oleh Mas Dadan ya. Kami persilakan. Apa? Oh. Ya dikenal. Mulai terlihat wajah-wajah yang meronta-ronta ya. Aku lapar.
Dimakan aja nggak apa-apa Bu ya, snacksnya dimakan. Nanti habis ini kan ada smart oven tuh, udah datang Mas Agus ya. Selamat datang Mas Agus, perwakilan dari tim Vienta langsung nih, spesial diundang dari Jakarta dan Mbak Desi. Selamat datang Mbak. Udah siap masak ya Mbak ya? Lapar nih. Anda Mbak Nurfi juga. Baik. Ya masih semangat ya teman-teman. Gimana tadi merinding nggak lihat videonya? Merinding ya, apalagi kalau yang di tengah-tengah videonya itu kita ya. Ini luar biasa banget kan. Tahun sebelumnya umroh, Tiga Raksa itu bisa booking satu pesawat penuh. Tiga Raksa semua ada Tiga Raksa deh. Sekarang udah namanya Tira ya. Ya Tira itu satu pesawat booking semua untuk umroh. Nah mudah-mudahan kita doain ya umroh bisa segera dibuka gitu ya, biar kita semua bisa berangkat lagi ke sana merasakan auranya seperti apa gitu. Ini temanya tadi obrolkan mantan dengan besan gitu ya. Ini flashback memori sih, karena Cirebon benar-benar memberikan kenangan indah ya buat saya gitu. Bukan karena mantan saya ada di Cirebon sih sebenarnya, tapi memang awal karir saya di Tiga Raksa ataupun di Tira itu ya memang di Cirebon ini gitu ya. Jadi pertama kali saya join dengan Tira ya langsung ditempatkan di Cirebon. Ketika Cirebon memang belum ada apa-apa. Jadi yang pertama kali ngebangun dan membangun kantor Tira di Cirebon itu dulu saya dengan Pak Ajis. Nah itu. Dan tahu siapa visi pertama di Cirebon? Ada yang bisa nebak visi pertama Cirebon siapa? Ustaz Nurul. Kemana Pak Ustaz Nurulnya nih gitu. Jadi Pak Ustaz Nurul itu benar-benar dia adalah visi pertama yang gabung di Cirebon. Dan dia bisa konsisten dari 2013 bertahan sampai saat ini. Itu kenapa gitu kan? Ya pasti ada sesuatu yang memang membuat Pak Ustadz nyaman. Pak Ustadz mau gabung di sini, dan insya Allah teman-teman di sini juga bisa selanggeng Pak Ustadz gitu ya di Tira. Amin. Termasuk dengan rezekinya ya. Mau 30 juta per bulan Bu. Tadi kan udah disebutin sama Pak Ustadz ya. Gak mau Pak, saya mau 30 juta, mau yang 100 juta boleh, bisa gitu ya. Mau yang 300 juta per bulan juga ada gitu. Mbak Nurfi 300 juta. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Dadan. Ya, nama saya Dadan dan saya adalah koordinator dari Kegiatan Eksekutif. Biasanya KAE-nya Mas Dinop ya, yang sering komunikasi di grup, di WhatsApp ataupun dimanapun itu biasanya para KAE, dan saya adalah koordinatornya Mas Dinop. Tadi Mas Dinop udah menyampaikan permintaan maaf nggak bisa hadir karena memang kebetulan ada event yang nggak bisa ditinggalkan. Nah, itu. Saya aslinya orang Kuningan sih, jadi memang kesini tuh sekalian pulang kampung aja gitu ya. Jadi senang banget lah saya bisa hadir di Cirebon, ketemu dengan teman-teman EPC, ketemu teman-teman mitra. Ini alhamdulillah kata Pak Ustadz Nurul, ini yang gabung kayaknya banyakan mitra gitu. Berarti memang semangatnya luar biasa sekali, dan saya sangat senang sekali, dan insya Allah kita akan dari Tira gitu ya, untuk next ke depan kita akan banyak banget support untuk mitra EPC juga nanti ke depannya gitu. Pandemi sih ya, jadi pas pertama ada kumpul kayak gini masih pada semangat, langsung datang banyak banget gitu. Lagi banyak musim penyakit, tetapi udah lama nggak ketemu, udah 2 tahun nggak ketemu, sekarang insya Allah kita bisa saling transfer energi positif kembali ya. Tapi saya mau nanya dulu nih, biasanya nih ada penyakit apa yang susah disembuhkan di mama? Bu, antum mah tidur aja Bu, atau enggak bikin kopi gitu ya, terus cuci muka pakai kopi. Penyakit apa biasanya yang males gitu, apalagi Bu? Budi. Shopping, tapi ada yang benar ya. Jadi penyakit yang sulit dihilangkan itu adalah shopping. Betul Bu. Ya, bahkan kayaknya nggak bisa tuh disembuhkan ya. Jadi kalau untuk shopping, nanti teman-teman itu jangan berdoa untuk minta disembuhkan. Karena nggak bisa untuk shopping. Tapi doanya adalah dibanyakin rezekinya kan bisa shopping gitu ya Bu ya. Nah iya, kita kumpul di sini biar salah satunya bisa memperlancar rezeki, biar teman-teman bisa shopping ya. Benar ya Bu? Cung di sini yang nggak senang shopping. Mana saya nggak percaya. Kalau ada yang ngacung saya nggak percaya ya. Karena semua orang itu tidak suka dijualin ya. Ya teman-temannya nggak suka dijualin ya. Kalau ada asuransi nelpon, ini ngapain sih asuransi nelpon ditolak, ataupun pura-pura sibuk, ada aja alasannya ya ketika memang ada yang nawarin jualan. Benar ya Bu? Benar. Tapi kalau belanja mereka senang nih. Nah itu, jadi tugasnya teman-teman adalah bagaimana agar para audiens, para konsumennya bisa
shopping. Caranya gimana? Ya jangan dijualin gitu ya. Tetapi ditawarkan solusi yang tadi Pak Ustadz Nurul sampaikan gitu. Jadi ini ya Bu ya, doanya jangan doa sembuh dari penyakit belanja, jangan. Doanya adalah dilancarkan rezekinya agar ada duitnya. Kan kalau pengen belanja duitnya nggak ada ya sedih ya Bu ya. Gitu. Ini yang ngomong Mas Arya ya, nggak tahu siapa nih Mas Arya. Nah ini update kita ya, kita akan coba ngomongin tadi yang hebat-hebat udah pada ngomong di depan gitu, dapat apa itu benar nggak sih, dapat apa? Insya Allah benar ya Bu ya, kita coba sambut nih siapa aja yang dari timnya Pak Ustadz Nurul yang bisa dapat reward. Nah ini ternyata dari timnya Pak Ustadz Nurul ini luar biasanya ada 8 orang yang lolos annual conference. Annual conference ini ajang penghargaannya 3 raksa Bu. EPC hebat se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke kumpul di sana. Itu kumpul di sana untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian ada yang bonus loyalty. Tahu bonus loyalty? Ada EPC di sini siapa? Bisa acungkan tangan yang EPC? Bonus loyalty berapa Bu? 10 juta. 10 juta. Yakin? 10 sampai 50 juta loh Bu. Oh. Gitu ya. 10 juta itu paling kecil. Ya bisa sampai 50 juta. Caranya gimana? Nantilah Pak Ustadz Nurul yang akan bedah ya. Gimana caranya biar bisa nyampe 50 juta gitu. Tadi apa ya? Jadi mimpinya jangan hanya di 10 juta, mimpinya naikin ke 50 juta. Kemudian ada 2 orang yang sudah lolos umroh, 5 orang lulus trip Turki, dan 3 yang sudah lolos ke Labuan Bajo. Tepuk tangan dong untuk teman-temannya. Ini saya buatnya yang tim Pak Ustadz Nurul Pak. Saya nggak tahu ternyata kalau ada timnya yang lain ya Pak Rusli. Kalau ada timnya Pak Rusli yang lolos, nggak kesebut, mohon maaf ya Bu ya. Ini requestnya beda soalnya. Ini untuk orang-orangnya kita coba cek. Nah, Bu Stiana ini dia dapat 1 tiket umroh, bonus loyalty sama annual conference, diborong. Hadir nggak ya orangnya ya Bu Stiana Aprilia? Di Jogja. Ini orang Jogja. Wah, berarti nanti ke sana gitu ya annual conference-nya. Kemudian ada Bu Dewi Halim, 1 tiket Turki, bonus loyalty juga sama annual conference. Ini orang-orang hebat ya. Jadi kalau teman-teman mitra, teman-teman FVC mau nyari inspirasi, mau nyari sharing, hubungi aja orang-orang ini. Ya, caranya gimana gitu biar dapat trip segala macam, sharing-sharing di grup bebas ya. Kalau di Tirawa enak lah. Gitu. Ini ada Bu Endah, mana Bu Endah tadi hadir kayaknya ya? Bukan Bu Endah ini. Baru nikah Bu? Fotonya yang ini ya. Kemudian ada Bu Merisa juga. Nih alhamdulillah dapat reward. Orangnya ada nih, tinggal diminta nomor WhatsApp-nya ya biar bisa sharing-sharing. Ini orang-orang terbaik. Kemudian ada Bu Lydia sama Bu Nuriyah. Tadi juga ada ya Bu Nuriyah ya, sudah sharing juga. Kemudian ini ada Bu Nunung, Bu Sulasmi sama Bu Wulan. Ini tadi Bu Nunung udah sharing juga ya adanya. Jadi betul ya teman-teman. Jadi di 3 raksa itu terbuka untuk siapa saja yang bisa hadir ya. Mungkin di sini ada yang merasa dirinya sibuk sekali gitu. Jadi di 3 raksa itu hanya untuk sampingan lah, untuk nyari teman lah segala macam. Ada yang merasa seperti itu. Jadi sukses itu mungkin sukses mungkin enggak gitu ya. Jadi setengah-setengah. Tetapi tuh Bu Nunung membuktikan tadi dia sibuk ya, dosen dari tahun berapa, tetapi dia bisa eksis juga di sini. Dan banyak bukti-bukti yang lain bahwa FVC Tira itu mau sibuk, mau apa, dia tetap terbuka peluangnya. Nggak ada yang ditutup-tutupin, semuanya terbuka, bebas ya. Termasuk mitra mau nggak diajak trip ya, mohon maaf mitra, jangan ngomong ya, nggak diajak trip. Mungkin bisa berangkat sendiri ya dari komisi, tapi yang gratis itu beda loh rasanya, seriusan ya. Ini kan gratis semua ya, dari mulai naik pesawat, tinggal duduk manis, terima sarapan di hotel, semuanya gratis di 3 raksa. Itu lebih gurih. Nah, ini yang mungkin akan saya coba sampaikan ya ke teman-teman tentang agenda office, karena ada banyak banget masukan nih ke office. Ya Allah, 3 raksa ini agendanya bikin pusing ya. Sehari bisa 5, sehari bisa 6. Saya kan jadi nggak bisa masak capcay, nggak bisa masak apa gitu ya. Mau ngikutin agenda-agendanya Tira gitu. Masih ada banget itu ya, berbagi rezeki ya. Gitu. Banyak ya. Kalau mama sih multitasking, tetapi memang banyak sekali masukan Pak.
Tiga Raksa itu selalu mengeluarkan tsunami info lah, tsunami training, tsunami pertemuan, betul? Betul ya. Tetapi kan sebenarnya ini adalah pilihan. Mungkin yang harus kita tadi yang kata Pak Ustadz ya, harus bisa merubah mindsetnya. Jadi di Tiga Raksa itu sebenarnya teman-teman bisa tinggal hadir, supportnya udah disediakan sama kita. Trainingnya udah ada, segalanya udah ada, dari tiranya ada, dari Pak Ustadznya ada, dari leadernya ada, dari FPC-nya ada. Jadi teman-teman tinggal milih mau yang apa. Tinggal dipahami aja kebutuhan untuk timnya teman-teman ataupun kebutuhan untuk teman-teman sendiri itu apa ya. Karena dari setiap training itu pasti akan berbeda sasarannya. Teman-teman nggak harus ikut semua, gitu ya. Dari setiap acaranya nggak harus ikut semua. Tinggal dipilah-pilah kebutuhannya apa. Ada development untuk siapa, untuk mitra, untuk diri sendiri, boleh. Ada retention, ada segala macam. Cuman yang jadi pertanyaan nih, ada nggak teman-teman di sini yang ketika ada acara kita ngundang calon konsumennya? Ada nggak? Gak ada ya? Gak ada ya? Jadi Bu, sebenarnya support dari Tira itu bisa untuk konsumennya. Mungkin teman-teman ketika coba nawarin ke calon konsumennya itu ada yang masih mengalami penolakan. Ditolak harganya mahal lah, apalah gitu ya. Tanya suami kan, suami lagi yang difitnah gitu ya. Padahal suaminya nggak ditanya gitu. Itu ada beberapa alasan dari konsumennya kan, seperti itu. Nah itu acara-acara Tira ini bisa jadi jalan untuk menghandling objection ataupun penolakan-penolakan yang hadir dari konsumen. Ya, karena penolakan itu biasanya munculnya dari mana Bu? Bisa jadi memang dari kitanya yang belum secara jelas menjelaskan fitur dan benefitnya, atau dari kitanya yang belum menyampaikan apa yang akan didapatkan oleh mereka, sehingga mereka masih bingung sebenarnya, sehingga muncul objection. Hanya suami lah segala macam, tapi sebenarnya mungkin mereka bingung. Dan ini acara-acara ini, Tira Brand Week, kemudian ada pengenalan produk, itu Bu diundang calon konsumennya, gitu ya. Karena kan teman-teman di sini ibu rumah tangga, pekerja yang sibuk, yang bukan superwoman ya, butuh bantuan. Dan ini adalah bantuan dari kantor agenda-agenda ini. Jadi ketika ada acara yang memang fokus di promo, kemudian ada pengenalan produk, ada parenting, segala macam, biar mindsetnya kebuka dari calon konsumennya, undang Bu untuk acara-acara kantor ya. Karena kalau kita lihat ketika acara-acara kantor yang hadir itu FPC lagi, mitra lagi, ini calon konsumennya kemana gitu. Nah ini mungkin yang harus teman-teman coba nanti ya. Ketika ada acara TBW, iklannya beda, undangan aja. Karena kan di sana nanti ada, mungkin teman-teman sekarang berpikir kan, buku WWP itu mahal apa murah? Mahal. Mahal ya. Buku Little Abi mahal? Mahal ya. Buku apalagi NMH mahal gitu ya. Nah itu mungkin karena memang belum tahu fitur dan benefitnya. Makanya di Tira kan suka ada ya kajian Bunda Ari gitu ya. Ada parenting dari kemarin yang terakhir itu siapa? Tantri Kota gitu. Nah itu adalah salah satu untuk membuka mindset bahwa produk kita itu manfaatnya luar biasa. Ya, ketika konsumennya tahu manfaatnya, fitur dan benefitnya, udah pasti itu keberatan terutama dari harga itu sebenarnya bisa ditekan. Apalagi teman-teman biasanya udah mulai split harga ya, arisan lah segala macam. Cuman mungkin ada beberapa kekurangan di diri kita yang nggak bisa menyampaikan hal tersebut gitu. Makanya acara-acara kantor ini harusnya dimanfaatkan dengan baik untuk mengundang konsumen. Ya, diundang itu nggak rugi kan, gratis ya, nggak bayar gitu ya, tinggal datang ke sana nyimak, syukur-syukur bisa closing gitu, tinggal follow up setelah itu. Ini ya Bu ya, jadi agenda-agenda kantor ini dimanfaatkan sebaik mungkin, termasuk dipahami maksud dan tujuannya. Bila perlu nanya aja, ya, KAI itu paling senang kalau ditanya loh. Ya, jadi nanya aja ke KAI-nya, Mas, acara ini tujuannya apa sih Bu? Nanti di dalamnya akan seperti apa? Tanya aja. Jadi teman-teman tahu siapa yang mau diundang. Kalau misalkan tentang training selling skill segala macam, mitranya undang. Biar nggak hanya teman-teman aja yang ngasih training, ngasih insight segala macam, tetapi ada bantuan dan teman-teman manfaatkan dari kantor. Gitu ya. Jadi untuk agenda office ini. Tuh. Ya Bu, udah dipahami gitu ya. Jadi nitip untuk agenda office itu bukan untuk FPC dan mitra semata. Cakupannya lebih luas, jadi dimanfaatkan gitu ya. Karena ada investasi yang luar biasa tuh untuk teman-teman di sana gitu ya.
Jenuh nggak Bu dengan banyaknya training? Enggak. Saya jenuh Bu. Zoom lagi gitu ya. Makanya pertemuan seperti ini penting sekali ya untuk transfer energi positif. Karena salah satu cara terbaik untuk membangkitkan motivasi yang udah turun itu apa Bu? Ada yang tahu salah satu cara terbaik untuk membangkitkan motivasi yang udah turun? Ya, ngegibah ya Bu. Gibah. Ketemu teman-teman ngobrol, sharing, curhat gitu ya. Maksudnya gibahnya gibah yang baik gitu ya. Ngegibahnya bukan ngegibahin orang gitu. Cara untuk membangkitkan motivasi itu adalah kumpul dengan teman-teman, cerita, saling transfer energi positif, saling curhat, nyari solusi. Ya kayak kopdar kayak gini Bu. Itu cara terbaik untuk menaikkan kembali motivasi yang sudah turun. Karena pasti teman-teman mengalami yang namanya titik jenuh. Itu kenapa bisa sampai titik jenuh? Karena memang biasanya muncul ketika banyak kegiatan yang terjadi dalam satu waktu. Gitu. Caranya gimana biar nggak jenuh Bu? Gibah lagi ya, betul. Mama emang paling senangnya gibah ya. Fokus sih Bu, yang pertama harus fokus. Ya, fokus itu dalam arti apa? Dalam arti teman-teman harus bisa menghilangkan gangguan-gangguan yang memang bisa memecahkan konsentrasi. Itu ya, lagi mau posting tiba-tiba muncul Leslar menikah, hamil 7 bulan. Baca dulu berita gitu ya. Gitu. Lagi baca grup, tiba-tiba ada yang kirim. Squid Game udah ada nih yang episode terbaru, nonton dulu drakor. Nah, jadi fokus itu penting. Jadi bagaimana teman-teman bisa menghilangkan gangguan-gangguan yang bisa memecah konsentrasi dan fokus kita. Itu ya, agar itu ya hal-hal yang karena kan lagi konsentrasi satu program misalnya, kemudian muncul lagi drakor, muncul lagi gosip, muncul lagi apa gitu ya. Akhirnya muncul titik jenuh gitu. Ya, yang kedua berusaha mencintai Bu. Berusaha mencintai. Kadang-kadang kita juga karena udah lama menikah gitu ya sama suami gitu. Ini gimana sih suami nggak peka gitu ya. Udah dikode-kodein, udah diapa gini nggak peka-peka juga gitu ya. Tetapi pasti teman-teman akan berusaha mencintai. Begitu juga dengan pekerjaannya gitu. Cinta adalah faktor terkuat yang membuat seseorang bertahan. Ya, mau suaminya seperti apa, tetapi kalau teman-teman kita pasti bertahan. Ini ya. Tuh, karena pasti ada satu alasan di mana teman-teman akan bertahan, yaitu cinta, termasuk dengan bisnis ya. Cari satu strong point yang membuat teman-teman itu bertahan di Tira. Kayak Mas Nurul nih, 2013 bertahan di Tira nih. Pasti ada strong point Tira yang membuat beliau betah tuh sampai sekarang. Teman-teman tugasnya itu cari strong point di bisnis ini. Apa sih kelebihan bisnis ini yang memang membuat teman-teman cinta? Bisa produknya, bisa komunitasnya, bisa apanya. Itu ya tugas teman-teman untuk nyari agar teman-teman bisa long term gitu ya. Karena teman-teman nanti akan mengalami ya, yang EPC, yang mitra itu akan mengalami yang namanya siklus ya. Karena kan ini bisnis direct selling ya, bisnis direct selling. Keluar masuk orangnya cepat dan biasanya itu orang paling lama bertahan berapa? 2 tahun Bu di bisnis ini. Jadi kalau teman-teman EPC sekarang ngalamin kok susah sih nyari mitra gitu ya, atau kok mitranya udah mulai pada nggak jualan gitu, karena memang ada siklusnya Bu. 2 tahun dia mulai merasa jenuh. Tugasnya bagaimana membangkitkan semangatnya, atau teman-teman terus untuk cari lagi mitra-mitra baru. Karena kan ada yang disebutkan bahwa recruit is the answer kalau memang sukses di bisnis ini. Karena memang butuh regenerasi. Ya, jadi hanya 2 tahun lah, gitu ya. Yang spesial aja nih yang bisa bertahan lebih lama. Ustadz dulu berapa tahun berarti Pak? 8 tahun. Luar biasa sekali gitu. Yang terpenting cari strong point ataupun satu poin yang teman-teman bisa nyaman di bisnis ini. Gitu. Dan Tira ini luar biasa lah ya. Tira ini luar biasa. Dulu Tira ini saya juga dari 2013 barengan sama Ustadz Nurul masuk, saya juga masuk gitu ya. Dari 2013 di Tira. Sebelumnya saya guru. Ya. Kok mukanya pada nggak percaya kalau saya guru? Dulu saya guru, gitu ya. Ngalamin guru karena dulu gurunya masih belum negeri lah ya, masih belum PNS. Saya dulu itu guru honorer, tahu sendiri guru honorer seperti apa ya. Kemudian saya menikah, punya anak, agak lumayan gitu ya kebutuhan hidup. Akhirnya, udahlah, kayaknya saya nggak bakat jadi guru gitu. Kemudian saya alhamdulillah di Garuda, sempat di Garuda ya Bu ya. Tetapi di Garuda itu Bu,
lingkungannya, saya nggak ngajakin Garuda sih ya, itu mungkin oknum. Itu lingkungannya luar biasa ya. Harus tahan iman lah pokoknya kalau di Garuda ya, di salah satu divisinya kita harus tahan iman ya. Nah, pokoknya dunia malam segala macam itu ada lah di sana. Itu lingkungannya, itu pun yang membuat nggak nyaman. Akhirnya saya coba cari yang lain. Dan di sini ya, di Tira itu saya ngerasa ketika saya masuk ke Tira merubah semuanya gitu. Merubah semuanya. Dulu saya nggak tahu tuh ternyata kalau literasi itu penting, baca buku itu penting, itu saya nggak tahu. Saya tahu buku WWP ketika anak saya udah mau 3 tahun. Jadi sudah sangat terlambat gitu, sudah baca buku kayak. Tetapi ketika saya masuk ke Tiga Raksa, saya mulai luar biasa gitu ya. Kok ada Al-Quran yang bisa bunyi sendiri, gitu. Ada buku yang bisa bunyi sendiri. Ya. Dari pulang kantor, itu kan di kantor ada suka ada display buku ya. Saya suka ambil 2-3 buku bawa ke rumah gitu. Dan alhamdulillah kerasa banget itu manfaatnya untuk anak saya ya. Dari yang awalnya ngomongnya masih sedikit-sedikit gitu, sampai akhirnya ngomongnya bikin saya pusing juga akhirnya gitu ya. Ngalahin ibunya gitu. Kalau ibunya 2000 kata per hari ya, kalau nggak salah wanita ya. Ini anaknya bisa sampai 5000 kata per hari. Jadi alhamdulillah ya gitu ya, untuk kosakatanya lumayan gitu ketika memang sudah dikenalkan dengan buku. Itu ketika ini. Dan yang terpenting itu adalah komunitas. Saya ngerasa komunitas di Tira ini bisa merubah saya gitu ya. Dari awalnya dulu yang mungkin sholatnya masih di akhir waktu ataupun bolong-bolong, tapi ketika ketemu dengan teman-teman semuanya ini Tiga Raksa itu, saya nggak pernah ngeliat ada yang ngejelek-jelekin orang, ngejelekin kompetitor, saya nggak pernah ngeliat itu di Tiga Raksa. Jadi komunitasnya luar biasa, positif. Dan saya yakin teman-teman juga akan mengalami itu di grupnya. Ya, itu adalah value-nya dari Tiga Raksa. Sampai dulu Tiga Raksa dulu itu kan Tira itu offline ya Bu. Dulu online ini baru masuk 2015-2016 kan, baru masuk online ya. Dulu itu offline Bu, saya keliling. Kantor Cirebon cuma 2 orang pegawainya Bu. Jadi ya saya yang ngirim, ya verifikasi ya segala macam jadi 1 orang gitu. Jadi kalau lagi presentasi nih, kan biasanya kita presentasi datang-datang tuh ke pengajian, ke segala macam gitu. Presentasi Al-Quran, kalau dulu produknya masih Al-Quran sama buku-bukunya ITL. Presentasi Al-Quran Bu, habis presentasi pulangnya saya disalamin. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz gitu. Kok saya ngerasa didoain untuk taubat gitu ya. Ketika itu, jadi itu pengalaman yang luar biasa sih bagi saya gitu ya. Oh iya, ternyata saya ketika megang produk ini, pandangan orang, value saya naik gitu ya. Padahal kan saya nggak kelihatan kayak ustadz gitu ya, cuman karena ngejelasin produk Al-Quran, pulangnya di Sundangan gitu ya. Ya Masya Allah lah itu pengalamannya. Itulah value-value yang ada di Tiga Raksa. Jadi memang nggak hanya produk, tetapi value yang dijual juga. Gitu. Ini ya Bu, berusaha untuk mencintai agar bisa terus bertahan. Karena Tiga Raksa itu sebenarnya pahitnya banyak juga ya. Tadi kan teman-teman FPC ngomong yang manis-manis, yang pahitnya diomongin juga Bu, gitu ya. Ya segala macam lah, ya komplain ya segala macam. Tetapi insya Allah kalau teman-teman cinta dengan strong point-nya Tiga Raksa, itu bukan masalah. Karena itu adalah hal yang biasa. Itu buktinya pada bertahan. Yang lulus-lulus trip segala macam ya. Karena pasti ada solusinya. Kemudian yang ketiga, itu biasakan untuk aktivitasnya jangan monoton ya. Misalkan biasanya posting, pagi posting, balasin chat, siang posting, balasin chat, malam posting, balasin chat gitu. Nanti mungkin bisa dirubah rutinitasnya dengan yang lain. Dan jangan lupa yang terpenting adalah untuk menghargai jiwa dan raga sendiri ya. Kadang-kadang kita lupa, suka menghargai orang lain, tetapi untuk diri sendirinya lupa ya. Ya sekali-kali belanja nggak apa-apa, mau kena Bu, untuk menghargai jualan. Ya jadi memang penting ya untuk menghargai diri sendiri, kan kita udah kerja keras gitu ya. Kan mungkin tadi yang disebutkan strong point di Pak Ustadz, ingin ngasih ke mama, ingin bantu suami, ingin bantu teman untuk pengobatan segala macam. Tetapi harus ada satu momen untuk teman-teman menghargai hasil kerja keras teman-teman sendiri, biar nggak jenuh gitu ya. Kerja untuk orang lain terus, tapi untuk diri sendiri nggak dipikirin. Sekali-kali belanja lah untuk diri sendiri, beli sepatu, ya beli panci, beli oven gitu ya untuk diri sendiri. Jadi jangan lupa untuk menghargai hasil kerja keras untuk teman-teman sendiri. Kadang-kadang jiwanya sendiri ini yang lupa nih untuk diapresiasi. Dan yang keempat itu tadi ya udah dibahas sama Pak Ustadz. Gitu, tingkatkan strong why, ingatkan tujuan awal ke bisnis ini apa, gitu ya. Karena kalau
misalkan nggak ditingkatkan, ya jenuh. Saya umroh udah dapat, Labuan Bajo udah dapat, ke New Zealand udah dapat, udah mau apa lagi gitu? Gitu, udah dapat semua kan? Udah 40 juta per bulan, itu mau apa lagi gitu? Makanya harus ditingkatkan mimpinya. Gitu. Kalau kemarin mimpinya untuk diri sendiri, tingkatkanlah bagaimana untuk bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Gitu. Awalnya untuk FPC, ya bisa jadi FPD kayak Pak Ustadz Nurul. Kebermanfaatannya jadi bisa lebih luas. Gitu ya. Tadi udah sangat jelas sekali dibahas oleh Pak Ustadz Nurul bahwa kita harus meningkatkan mimpi-mimpi kita gitu ya. Ketika memang semuanya sudah tercapai. Nah itu yang terpenting, pelajari skema bisnis. Kadang-kadang ini yang tadi kata Pak Ustadz ya, bisa dipelajari, tapi kadang-kadang suka pada lupa ya Pak Ustadz ya. Jadi harus dipelajari skema bisnis ini dengan baik-baik ya. Jadi jangan hanya komisi yang dipikirkan, karena lebih dalam, lebih luas lagi dari itu ya. Kan kalau komisi cuma 12%, tapi ternyata di sana ada SL, ada RI, gitu ya. Ada trip, ada bonus tahunan dan segala macam. Itu yang harus teman-teman pelajari dan teman-teman benar-benar pahami gitu ya, agar bisa inline dengan tujuan yang sudah teman-teman tuliskan ataupun mimpi-mimpi yang teman-teman ingin wujudkan. Oke, dari saya cukup sekian. Ini ya, ngeluh boleh, jenuh boleh, kecewa boleh, yang nggak boleh itu nyerah ya. Itu. Jadi teman-teman harus tetap semangat gitu. Gimana semangatnya kalau Ibu TK tepuk semangat? Bu siapa tadi? Bu Dewi, tepuk semangat dulu Bu. Gimana Bu? Sudah. Review nggak usah. Tadi udah nih. Yang lulus Oh, Ibu nggak siapa usah aja pakai udah. Tepuk semangat anak TK Bu. Dari itu semuanya berdiri, kita tepuk semangat dulu ya. Kapan lagi kan ngerjain guru TK ya. Mana Ed? Dari situ videoin. Oh, ada sampai 15 apa tuh? Mantap. Ini yang lainnya masih pada diem Bu. Kita ulangi lagi ya. Ya, yang lainnya ngikutin ya, ngikutin dari tepuk 1 sampai 25 ya. Oi, oi. Oi, oi. You are the best. We are the best. Go, 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 yes. Yeah, tepuk tangan untuk kita semua ya. Sampai ketemu nanti di trip-trip Tira ya, teman-teman semua. Terima kasih waktu itu.